Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik. Baik, untuk memulai pertemuan kita pada pagi hari ini, mari kita buka pertemuan kita dengan berdoa dan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk materi, saya absen dulu. Yang pertama, Vina, Marina, Herianto, Ayus, Ubay, Umi, Taskia, Anissa, Ferdianti, Siti Aisyah. Ini ada video pembelajaran untuk kita saksikan bersama. Yang pertama adalah homesick atau rindu rumah yang berlebihan. Homesick ini adalah perasaan kehilangan dan juga kerinduan yang mendalam terhadap orang tua, terhadap keluarga maupun terhadap suasana rumah. Biasanya ini dialami oleh santri baru yang belum pernah mondok ataupun yang memang belum pernah atau tidak biasa jauh dari keluarga. Penyebabnya apa? Bisa jadi karena kurangnya persiapan mental. Jadi anak ini belum siap secara mental, kemudian tiba-tiba disuruh mondok dan jauh dari keluarga. Atau bisa jadi karena keterikatan emosional yang sangat kuat dengan keluarga. Dia sangat dekat dengan ayahnya, atau sama ibunya, atau sama neneknya barangkali. Karena dia ada keterikatan emosional yang sangat kuat sehingga dia tidak siap untuk jauh dari mereka. Atau yang ketiga adalah tidak adanya teman dekat di masa awal-awal mondok. Ini pentingnya ketika kita mondok itu, ketika anak mondok, carikan ada teman dekatnya yang sudah ada di sana, bisa dari keluarga atau dari tetangga. Jika suasana homesick ini tidak ditangani secara serius, maka bisa menimbulkan berbagai dampak yang negatif. Salah satunya adalah santri menjadi murung, sulit tidur, susah berkonsentrasi saat mengaji atau belajar, tidak bisa fokus pada hafalan, bahkan bisa juga menuju ke stres ataupun depresi ringan. Yang kedua adalah kepatuhan berlebihan atau kepatuhan karena rasa ketakutan. Pesantren memang menanamkan kedisiplinan dan juga ketaatan, menanamkan akhlak yang mulia dan juga penghargaan kepada para kiai, para pengasuh pondok. Namun jika tidak disertai penjelasan yang logis ataupun yang edukatif, ketaatan itu bisa berubah menjadi tekanan psikologis. Kepatuhan yang lahir dari rasa takut akan hukuman, bukan karena kesadaran untuk patuh terhadap pimpinan, ini bisa menghambat pertumbuhan karakter santri. Santri bisa merasa terkekang, tidak bebas berekspresi, bahkan secara diam-diam bisa melawan aturan. Bagi konselor, tugas kita bukan menentang aturan, melainkan menjadi jembatan antara struktur dan kasih sayang. Penting untuk membimbing para santri agar mereka memahami mengapa sebuah aturan itu ada, mengapa sebuah aturan harus dijalankan. Jadi aturan ini bukan sekedar hanya menaatinya secara buta, tetapi harus paham apa alasannya. Yang ketiga adalah isolasi sosial. Ini terjadi ketika santri merasa tidak punya teman atau merasa berbeda dan terpisah dari kelompok. Bisa jadi karena berasal dari daerah lain, atau berbicara dengan logat yang berbeda, atau karena pernah mengalami perundungan verbal. Saat santri yang terisolasi ini menjadi lebih pendiam, enggan mengikuti kegiatan bersama dan lebih mudah stres, ini padahal lingkungan sosial yang sehat sangat penting dalam tumbuh kembang santri. Islam sangat menekankan nilai persaudaraan. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10, Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu saudara, maka damaikanlah antara saudaramu. Nah, sebagai konselor kita bisa memfasilitasi kegiatan yang memperkuat ukhuwah Islamnya, seperti konseling kelompok atau peer mentoring atau aktivitas kolaborasi antar santri. Nah teman-teman, itulah 3 isu spesifik yang sering muncul di dunia pesantren: homesick,
kepatuhan karena ketakutan, dan isolasi sosial. Semuanya nyata dan ada, semuanya merasakan dan membutuhkan perhatian khusus. Sebagai calon konselor, kita tidak cukup hanya memahami teori, tapi juga harus punya empati, kemampuan observasi, dan juga pendekatan yang sesuai konteks keislaman. Pertanyaannya untuk Anda adalah, jika Anda mendampingi seorang santri yang ingin pulang karena merasa tertekan, apa pendekatan awal yang akan Anda lakukan? Silahkan direnungkan dan didiskusikan bersama teman-teman sekelas. Terima kasih telah menyimak video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini dijelaskan ya, mata kuliah kita adalah mata kuliah bimbingan konseling di pesantren dan madrasah. Capaian mata kuliah kita nanti, mahasiswa akan mampu menganalisa isu-isu yang ada di pondok pesantren. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas ada 3 isu penting yang ada di pondok pesantren yang selama ini hampir dialami oleh semuanya santri. Yang pertama adalah homesick, yang kedua adalah kepatuhan yang berlebihan, dan yang ketiga adalah isolasi sosial. Homesick itu anak-anak baru, mereka biasanya kangen dengan rumah, mereka kangen dengan keluarga, mereka kangen suasana yang ada di rumah yang selama ini tidak didapatkan ketika di pondok. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya bisa jadi karena mereka ini terlalu dekat ya, secara emosional dengan orang tua, atau memang tidak pernah jauh dari orang tua. Yang kedua adalah kepatuhan yang berlebih. Kepatuhan berlebihan. Memang di pondok pesantren itu mengajarkan tentang kepatuhan terhadap kiai, terhadap pengasuh, terhadap gurunya. Tetapi kepatuhan berlebihan ini lebih karena patuh karena takut, bukan karena sadar untuk menghormati dan patuh kepada kiai, tapi karena takut. Dan ini akan bisa mempengaruhi mental para santri, mempengaruhi fokus para santri. Mereka melakukan sesuatu bukan karena keinginan, kesadaran, tapi karena rasa takut. Dan yang terakhir adalah isolasi sosial. Mereka yang di pondok ini, mereka tidak punya interaksi sosial dengan masyarakat, tidak bisa bermain bebas dengan teman-teman, tidak bisa menghabiskan waktu untuk nongkrong bareng teman-teman. Nah, ini kalau tidak dijelaskan secara baik, ini bisa membuat mereka tertekan dan seterusnya. Nah, ada isu-isu yang menarik lagi, tentu saja tidak hanya sebatas 3 itu ya. Maka saya minta teman-teman ini dibagi menjadi 2 kelompok. Masing-masing kelompok nanti akan membuat studi kasus bagaimana isu-isu yang ada di pondok pesantren, kemudian kira-kira apa penyebabnya. Setelah itu nanti kita akan cari tahu bagaimana bimbingan konseling akan memberikan intervensi kepada kasus-kasus tersebut. Silakan kelompok yang sebelah kiri ini 1 kelompok, yang sebelah kanan 1 kelompok. Silakan. Oke, gimana kelompok 1 tadi sudah diskusi ya? Sudah menemukan studi kasusnya seperti apa? Silakan disampaikan. Siapa ini koordinatornya, Mas? Saya. Ube ya. Oke, silakan Mas. Jadi di sini dari kelompok 1 mengangkat salah satu studi kasus di pondok pesantren mengenai hubungan sesama jenis, Pak, yang sering marak terjadi di beberapa pondok pesantren, tentunya di Kota Kudus sendiri bahkan sudah terjadi. Mungkin dari teman-teman yang pernah mondok ada yang sedikit familiar dengan istilah meril atau yang seperti tadi hubungan sesama jenis. Oke, meril ya, mar'atul lain. Iya, Pak. Kalau pagi laki-laki, kalau malam perempuan. Betul sekali. Oke, itu terjadi. Nah, Oke, penyebabnya apa kira-kira, Mas? Ya, ini dari salah satu menurut pakar, dosen UGM menyatakan bahwa terjadinya hubungan sesama jenis atau meril tadi di pondok pesantren itu ada 3 faktor. Yang pertama adalah minimnya interaksi dengan lawan jenis, karena di pondok pesantren itu tentunya dari santriwan dan santriwati tentunya dipisah. Kemudian faktor yang kedua ada kurangnya pengawasan dari pengelola pondok pesantren itu sendiri. Terus yang ketiga dari santri itu sendiri memiliki trauma dengan masa lalu, Pak. Oke, berarti ada 3 penyebab. Iya.
Yang pertama interaksi antara lawan jenis yang kurang, kemudian pengawasan dari pengelola, dan sama yang ketiga dari santrinya memiliki trauma dengan masalah. ada santri yang memiliki masa lalu terkait dengan hubungan sejenis itu, bisa jadi dia korban atau ada hasil analisis yang mengatakan seperti itu, kemudian penyebabnya sudah ditemukan. Nanti bareng-bareng akan kita cari terus bagaimana peran konselor ini di kasus yang seperti itu. Terima kasih untuk kelompok 1. Sekarang kita minta kelompok 2 untuk menyampaikan studi kasus yang terjadi setelah didiskusikan. Silakan perwakilan siapa? Mbak Umi. Silakan Mbak Umi. Untuk yang kedua, kita menemukan kasus yang sudah biasanya jadi itu kasus bullying berarti santri baru. Kasus bullying terhadap santri baru. Nah, ini menarik. Kira-kira penyebabnya apa? Penyebabnya itu biasanya tuh ada senioritas, kayak yang senior lebih unggul ya, kuasa. Terus ada minimnya edukasi dari konselor juga, kurangnya pengawasan dari pengasuh. Kurangnya pengawasan dari pengasuh. Jadi hasil dari diskusi kelompok 2 ini yang pertama karena kenapa ada bullying? Karena yang pertama adalah budaya senioritas yang terjadi di pondok itu. Saya dulu digitukan, maka saya harus begitukan. Yang kedua, kurangnya pengawasan dari pengasuh, dan yang ketiga tidak adanya konselor di sana. Oke, terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Baik, teman-teman, setelah sesi ini saya sampaikan dan juga ada diskusi, kemudian ditemukan studi kasus konflik-konflik apa dan isu-isu apa yang terjadi di pondok pesantren. Tadi yang dari kelompok 1 menyatakan adanya hubungan sejenis di pondok pesantren, dan kelompok 2 ada kasus bullying yang terjadi. Nah, 2 kasus ini tentu saja fakta yang kita temukan dan harus ada turun tangan dari konselor, harus ada kesadaran dari pengelola maupun dari santri pentingnya konseling di pondok pesantren. Itu sementara yang kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Silakan teman-teman untuk menyiapkan materi minggu depan. Kita akan membahas bagaimana intervensi konselor dalam kasus-kasus yang terjadi di pondok pesantren. Untuk itu selamat siang teman-teman, selamat beristirahat dan menyiapkan materi untuk pertemuan ke depan. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.